Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B akan menjelaskan cara menggunakan website AGG. Yang pertama, kita buka aplikasi Google atau Chrome dan sebagainya, lalu kita ketikkan AGG. Dan pilih yang di bagian atas. Nah, pada bagian ini, pilih yang KIGG Pathway. Selanjutnya, kita pilih di bagian sini yaitu metabolisme dan pilih jenis metabolisme yang akan dicari. Salah satu contohnya yaitu nitrogen metabolisme. Nah, maka akan terlihat pathway dari nitrogen metabolisme ini dan juga modul dari metabolisme tersebut. Nah, yang bagian kotak ini merupakan enzimnya, sedangkan yang ini merupakan kompon kimikalnya. Selanjutnya, di sini tidak terlihat network dari metabolisme nitrogen ini. Eh, Lalu kita pilih salah satu enzim yang terdapat dari pathway ini, contohnya yaitu 1772, di mana nama dari enzim tersebut adalah sebagai berikut, salah satunya yaitu peridoksin nitrat redukase, yang merupakan kelas oksida redukase, di mana reaksi yang terjadi pada enzim ini adalah sebagai berikut, nitrat ditambah H2O ditambah 2 oksida peredoksin menjadi nitrat ditambah 2 redukase peredoksin ditambah 2 ras. Lalu substrat dan produknya dan gen-gen yang merupakan dalam enzim ini adalah sebagai berikut, serta jumlah referensi yang terjadi yang berkaitan dengan enzim ini terdapat satu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal. Pada Iqbal, silakan. Oh, baiklah, selanjutnya kita akan masuk bagaimana cara menentukan berapa chemical compound yang berperan beserta nama dan dua pilihan chemical compound yang terdapat dalam network, serta cara menentukan formula, massa, dan strukturnya yang terdiri dari apa saja, dan berbagai macam reaction dan pathway-nya, serta enzim apa saja yang terbentuk dari chemical compound tersebut. Langkah pertama yaitu kita dapat mengklik pathway models di sini. Dengan cara menceklis semua pathway modulnya. Lalu di sini terdapat 8 chemical compound, yaitu nitrat, nitrit oksida, nitrat, nitros oksida, dan nitrogen, hidrosine, dan amonia. Lalu ada hidroksilamine. Lalu contohnya kita ambil buah chemical compound untuk melihat formula, massa, serta lain-lainnya. Bagi contoh kita mengambil pot nitrat, yaitu dengan nama nitrat, lalu dengan masanya atau beratnya yaitu 63,120 ribu. Dan strukturnya dapat kita lihat di sini, lalu reaksinya yaitu berjumlah 13 dan pathway-nya yang berjumlah 5. Lalu enzim yang terbentuk di sini yaitu ada berjumlah 9 enzim. Untuk chemical compound selanjutnya kita dapat melihat nitros oksida sebagai contohnya. Kita dapat melihat namanya itu nitros oksida, lalu formulanya N2O dengan berat yaitu 44.128 dan ini strukturnya. Lalu reaction yang terdapat di sini yaitu ada 7 dan pathway-nya terdapat 3 serta enzim yang dihasilkan dari compound ini itu ada 4. Lalu
Lalu apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pathway dalam network ini? Itu kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pathway ini yaitu pada nitrogen metabolisnya ini memiliki pathway modul sebanyak 7 buah dengan banyak chemical compound yaitu 8 buah. 8 chemical compound tersebut diantaranya yaitu ada nitrat, nitrit, nitrit, oksida nitrogen, hidrasine, amonia, dan hidrosilamine. Dan kita juga dapat mengetahui formula apa saja, massa, lalu reaction, dan pathway, serta enzim yang dihasilkan, serta yang terdapat pada chemical compound yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang disease. Baik, untuk yang pertama, kita kembali lagi bagian awal, kemudian kita selalu ke bawah, sampai pada bagian kuman disease. Nah, ini jika sudah ditemukan, kemudian kita klik bagian thyroid cancer. Nah, pada bagian kali ini kita akan menentukan nih berapa network yang terjadi pada bagian thyroid cancer. Kemudian kita klik bagian thyroid cancer yang ini. Nah, selanjutnya muncullah eh, beberapa network yang terdapat pada bagian ini. Nah, bagian ini yang disebut sebagai network. Selanjutnya, berapa gen yang berperan dalam disease tersebut? Jumlah gen yang berperan yaitu dapat dilihat pada bagian ini. Sekitar lebih dari 20 gen. Baiklah, eh, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bukan cara mencari onkogen dan tumor suppressor dari eh, penyakit tiroid ini. Jadi kita bisa kembali ke sini dulu. Nah, di sini kita bisa melihat onkogen dan tumor suppressor dari kanker tiroid ini. Nah, kanker tiroid ini itu memiliki onkogen, di mana onkogen ini adalah gen yang termodifikasi, yang termodifikasi sehingga menyebabkan meningkatkan keganasan dari kanker tiroid ini. Nah, ini bisa dilihat beberapa gen yang dapat memicu terjadinya kanker tiroid ini. Yang pertama, RET PTC1 yang bisa kita lihat di sini. eh, Bagian yang ini, kemudian ini juga merupakan onkogen dari kanker tiroid ini. Kemudian tumor suppressor ini adalah gen yang untuk menekan dari kanker tiroid ini. Nah, di sini bisa dilihat pathway-nya P3 di sebelah sini. Nah, mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu beberapa onkogen keterangan penjelasan terkait onkogennya. Mungkin kita bisa pilih yang RET PTC ini, gen ini. Nah, pada gen ini bisa melihat KO-nya dari KO dari gen ini yaitu uh, itu KO 515126. Nah, di sini bisa dilihat keterangan lebihnya dengan menekan tombol ini. Kemudian nah, oke. Mungkin gen ini itu disebut dengan RET atau ini nama-nama lainnya. Kemudian gen gen ini itu mengekspresikan proto-onkogen tirosin protein kinase. Nah, kemudian uh, right dari gen ini yaitu gen ini itu terlibat pada jalur pensinyalan P13K AKT dan yang terlibat pada proses informasi lingkungan. Nah, gen ini itu diekspresikan menjadi protein kinase yang memiliki reseptor tirosin kinase. Dan gen ini juga mengekspresikan enzim tergolong pada protein reseptor tirosin kinase.
Mungkin penjelasan bright-nya lagi ada di bagian sini. Kemudian di bagian A-nya bisa kita lihat di sini di target obatnya, sasaran obatnya bisa kita lihat di sini ada enbezoniib dan lain-lainnya. Kemudian pada strukturnya bisa kita lihat di bagian ini, bisa kita klik. Nah, di sini ada beberapa struktur-struktur ini. Ini. Kemudian posisinya yaitu bagian sini, kemudian bentuk basa nukleotidanya. eh, Nah, ini adalah sekuens dari basa nukleotida untuk gen ini. Nah, dan ini adalah jenis asam-asam amino penyusun yang diekspresikan dari gen ini. Kemudian untuk tumor suppressor, kita bisa melihat juga bagaimana gen tumor suppressor dari kanker tiroid ini. Nah, uh, gen ini itu bisa dengan nama lainnya juga disebut dengan TP53. Kemudian nomor onkogennya itu di sini tumor suppressor P53 yang bright-nya bisa dilihat di sini. Di mana gen ini sangat berperan di banyak mekanisme juga dan di jalur kanker dan banyak berperan pada jalur kanker ini. Kemudian target obatnya itu adalah senersen sodium pada bagian sini. Bisa kita lihat pada bagian sini. Kemudian strukturnya bisa kita lihat di PDB ini. Kemudian posisinya itu terletak pada kromosom 17 bisa dilihat di sini. Kemudian sekuens bahasa nukleotidanya bisa kita lihat di sini. Ini adalah susunan bahasa nukleotidanya dan setelah gen ini diekspresikan sekuens asam aminonya bisa dilihat pada bagian ini. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai onkogen dan tumor suppressor dari kanker tiroid ini di kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firly kepada Firly di sana. Baik, untuk selanjutnya itu kita kalau masuk tentang gerak recovery. Nah, jadi untuk kelompok kami itu ini dari bagian antifungal agen. Nah, lalu dipilih dua drugs. Yang pertama itu ada ketoconazole dan yang kedua adalah prothionazole. Nah, kita cek yang pertama dahulu yaitu ada ketoconazole. Nah, jadi ditentukan dari ketoconazole itu formulanya terdapat di sini. Lalu masanya ada 530.488 dan gambar strukturnya itu seperti ini. Nah, lalu ada kelasnya, ada positif fungal, ada imidazole fungal dan metabolisasi enzim substrat. Lalu kita dapat melihat efikasi disease-nya, lihat pada layar di sini. Lalu ada target pathway-nya. Nah, lalu ada bright-nya, dapat lihat di sini, cukup banget. Lalu terakhir ada DPS-nya. Nah, yang kedua, optimizer juga sama seperti yang tadi, ada formulanya, masanya, struktur, ada kelasnya, lalu ada efikasi disease, target pathway, rate-nya dapat dilihat di sini, lalu ada DBS-nya. Nah, sekian dari penjelasan penggunaan website KIGG dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.